Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, halo semua. Hari ini kita akan bongkar lagi nih sumber-sumber yang sangat menarik. Hmm, Kali ini soal hubungan antara Kekaisaran Romawi dan ya kelompok-kelompok yang sering mereka sebut barbar itu. tepat di perbatasan mereka ya? Betul, persis di perbatasan. Dan kita bicara soal periode beberapa abad sebelum gelombang migrasi besar yang benar-benar mengubah peta Eropa. Dan pertanyaan besarnya bukan sekedar, katakanlah, perang atau damai kan? Tapi lebih ke, seperti apa sih sebenarnya perbatasan itu? Nah, itu dia. Apa cuma tembok dan menara jaga? Atau jangan-jangan ini zona interaksi yang sangat hidup, dinamis, dan penuh gejolak? Tepat sekali. Sumber utama kita, kutipan dari buku Empires and Barbarians, karya sejarawan Peter Heather, itu melukiskan gambaran yang jauh lebih rumit dari itu. Benar. Jadi, misi kita hari ini adalah menelusuri gimana kehadiran Roma, lewat ekonomi dan diplomasinya, bukan cuma pedangnya, secara fundamental itu mengubah dunia Jermanik. Dan yang paling menarik, mungkin bagaimana interaksi ini justru menanam benih-benih kehancuran Roma sendiri di masa depan. Itu dia. Pada dasarnya, kita akan lihat bagaimana frasa semua jalan menuju Roma itu ternyata punya makna yang lebih dalam dan bisa dibilang lebih gelap dari yang kita kira. Oke, menarik sekali. Baik, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, uang dan barang. Selalu soal uang ya? Selalu? Jadi, sumber ini menggambarkan perbatasan Romawi bukan sekedar garis pertahanan, tapi lebih mirip mesin ekonomi raksasa. Coba deh Anda bayangkan, ada ratusan ribu tentara Romawi yang ditempatkan di sepanjang sungai Rhine dan Danube. Mereka semua butuh makan, kan? Bukan cuma makan. Mereka butuh gandum dalam jumlah yang masif, ternak, kulit untuk tenda dan sepatu, kayu untuk bangun benteng. Oh iya benar, konstruksi. Betul, gerobak, bahkan kuda. Intinya, mereka itu konsumen raksasa yang kebutuhannya nggak pernah berhenti. Artinya bagi suku-suku Jermanik yang tinggal persis di seberang perbatasan, ini adalah peluang ekonomi yang luar biasa besar dong. Tepat. Tiba-tiba ada pasar permanen di depan pintu rumah mereka. Jadi ini bukan cuma soal menjarah setelah perang ya, justru di masa damai perdagangannya malah kencang. Jauh lebih kencang dan stabil. Tapi yang menarik, dari catatan Anda yang mereka butuhkan itu bukan cuma barang, tapi juga manusia. Ini maksudnya gimana? Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Keduanya. Pertama, soal rekrutmen militer. Oke. Ada yang sukarela bergabung karena ya melihat karir di militer Romawi itu jalan menuju status dan kekayaan. Jadi tentara bayaran gitu. Kita bilang begitu. Tapi sering juga terjadi wajib militer paksa. Kalau sebuah suku kalah perang, salah satu syarat perjanjian damainya adalah mereka harus menyerahkan sejumlah pemuda untuk bertugas di pasukan Romawi. Oh, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua ini sisi yang jauh lebih kelam. Perbudakan. Perdagangan manusia itu bisnis yang sangat besar di sepanjang perbatasan. Wow. Dan ada satu bukti linguistik dari sumber ini yang jujur benar-benar bikin saya merinding sih. Oh ya, apa itu? Jadi gini, ternyata salah satu kata paling awal dalam bahasa-bahasa Jermanik untuk berdagang atau pedagang itu asalnya dari kata Latin mango. Mango, seperti buah mangga. Mirip tapi beda. Mango. Nah, dalam bahasa Latin, mango itu bukan sekedar pedagang biasa. Terus? Arti spesifiknya adalah pedagang budak. Tunggu, serius. Jadi kata pertama yang mereka adopsi untuk pedagang artinya pedagang budak. Tepat. Wow, itu benar-benar mengubah cara pandang kita ya. Iya, Pasti meninggalkan kesan yang mendalam sekali. tepat sekali. Itu menunjukkan betapa sentralnya perdagangan manusia dalam hubungan ekonomi awal mereka. Bisa jadi, pedagang Romawi pertama yang paling sering mereka temui ya orang-orang yang datang untuk membeli atau menjual manusia. Luar biasa. Oke, jadi ada aliran kekayaan yang masif, koin perak, anggur, perhiasan, barang mewah masuk ke dunia Jermanik. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kekayaan ini tersebar merata? Apa setiap petani Jermanik mendadak bisa minum anggur Romawi gitu? Nah, disitulah arkeologi memberikan jawaban yang bisa dibilang sangat telak. Jawabannya, sama sekali tidak. Oke. Ketika para arkeolog memetakan lokasi penemuan barang-barang mewah Romawi, polanya sangat jelas. Barang-barang itu nggak tersebar di setiap desa. Tapi, Sebaliknya, mereka menumpuk di beberapa lokasi tertentu saja, biasanya di sekitar pemukiman elit atau kediaman para raja.
Jadi ini seperti trickle down economics yang ternyata nggak pernah netes ke bawah ya. Semuanya berhenti di puncak. Persis istilah yang pas itu. Pola ini menunjukkan sebuah realitas politik yang sedang berubah. Maksudnya? Para raja dan prajurit elit, merekalah yang memonopoli semua keuntungan dari interaksi dengan Roma. Mereka pakai kekuatan militer buat menguasai surplus pertanian dari rakyatnya, lalu itu ditukar dengan barang-barang mewah dari seberang. Jadi kekayaan baru ini jadi semacam bahan bakar untuk memperkuat kekuasaan mereka. Tepat. Artinya, kehadiran Roma secara tidak langsung menciptakan kelas elit yang jauh lebih kaya dan lebih kuat di dunia Germanik. Maka jadi semacam gerbang tol gitu ya? Benar. Siapapun yang mau berinteraksi dengan Roma harus lewat mereka. Dan karena mereka mengontrol akses ke sumber kekayaan terbesar di dunia saat itu, ya kekuasaan mereka jadi makin besar dan stabil. Ini awal dari kerajaan-kerajaan Germanik yang lebih besar. Ini menarik sekali. Jadi Roma seolah-olah cuma berdagang, tapi dampaknya sampai mengubah struktur kekuasaan di sana. Persis. Tapi dari yang saya baca di sumber Anda, hubungan ini tidak selalu berupa kemitraan yang manis kan? Roma sepertinya punya agenda lain. Agenda lain itu cara yang sangat sopan untuk menggambarkannya. Kenyataannya, Roma itu sama sekali bukan mitra dagang yang pasif. Lalu? Mereka secara aktif dan agresif mengelola tetangga mereka. Mengubah mereka jadi negara klien yang patuh. Ini adalah, perdamaian yang dipaksakan di bawah todongan pedang. Taktik pengelolaannya seperti apa tuh? Macam-macam, dan semuanya menunjukkan arogansi kekuasaan Romawi. Pertama, mereka menuntut kepatuhan absolut yang diperlihatkan secara teatrikal. Contohnya? Ada catatan kuno tentang seorang raja bernama Zizais. Saat menghadap Kaisar Konstantius, dia tidak cuma membungkuk, dia diperintahkan untuk bersujud di tanah. Wow, itu pesan yang sangat jelas. Kamu ada di bawah kami. Persis, dan tentu saja, taktik klasik, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Itu pasti mereka jagonya. Jagonya, kalau ada konfederasi suku yang terlihat terlalu kuat, Roma akan langsung campur tangan. Mereka bisa dukung salah satu kepala suku bawahan untuk memberontak, kasih dia senjata dan uang, lalu mengakui kemerdekaannya. Hasilnya konfederasi itu pecah, melemah, dan semua jadi lebih bergantung pada Roma. Tepat. Sumber ini juga menyebutkan taktik yang lebih, personal dan brutal. Iya, pembunuhan politik. Sejarawan Romawi, Ammianus Marcellinus, beberapa kali mencatat modus operandi yang mengerikan ini. Gimana itu? Komandan Romawi di perbatasan akan mengundang seorang raja atau kepala suku yang dianggap merepotkan ke sebuah jamuan makan malam. Mewah, Oke. di tengah pesta, dengan keramahan palsu, targetnya akan ditangkap atau, langsung dibunuh di tempat. Astaga. Ini seperti adegan dari Game of Thrones, tapi ini diplomasi Romawi di dunia nyata. Sangat brutal, tapi sangat efisien untuk menghilangkan ancaman tanpa perlu mengerahkan legiun. Benar juga. Dan bahkan dalam hal yang kelihatannya damai, seperti subsidi tahunan, Roma selalu menunjukkan siapa bosnya. Kaisar bisa secara sepihak memutuskan, tahun ini emasnya saya kurangin ya. Bagi pemimpin Germanik, itu penghinaan besar. Jadi semua ini terus-menerus menciptakan ketegangan, kemarahan, dan dendam yang terpendam. Betul sekali. Jadi kita punya situasi di mana Roma membuat para elit di perbatasan jadi kaya, tapi pada saat yang sama juga membuat mereka marah dan merasa direndahkan. Campur aduk ya. Ini seperti tong mesiu yang menunggu percikan api, kapan akhirnya meledak. Ledakan besarnya terjadi pada abad kedua, dalam konflik yang kita kenal sebagai Perang Marcomannic. Oke. Ini perang besar-besaran yang mengguncang perbatasan Danube selama bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya, apa pemicunya? Apa kata sumber-sumber kuno? Ada gelombang migrasi dari utara yang mendorong suku-suku di perbatasan buat menyerang wilayah Romawi. Tapi sumber yang Anda berikan ini menawarkan perspektif lain. Betul. Analisis yang lebih baru justru menunjuk jari ke arah sebaliknya. Oh ya, Ada argumen kuat bahwa agresi Romawi yang meningkat di bawah Kaisar Marcus Aurelius lah yang memicu kepanikan. Suku-suku seperti Marcomanni merasa cincin Romawi semakin mengetat dan mereka memutuskan lebih baik menyerang duluan sebelum dihancurkan satu persatu. dan disinilah arkeologi modern masuk dan mengubah seluruh cerita kan? Nah, ini bagian yang paling seru.
Penemuan di Polandia Utara menunjukkan adanya ekspansi besar dari sebuah kelompok budaya yang disebut budaya Wilbark. Wilbark. Ya, mereka bergerak ke arah selatan tepat pada periode sebelum Perang Markomanik. Ini bukan lagi spekulasi. Ini bukti fisik adanya pergerakan populasi skala besar. Jadi ini bukan cuma sengketa lokal, ada gambaran yang lebih besar di belakangnya. Benar. Dan pola yang sama terulang lagi 1 abad kemudian, di abad ketiga, dengan kelompok yang kita kenal sebagai Goth. Ah, Goth. Ada perdebatan panjang soal mereka. Apakah suku Goth ini benar-benar migrasi dari Polandia ke Laut Hitam, atau mereka cuma suku lokal yang mengadopsi nama Goth? Dan penulis sumber kita lebih condong kemana? Sangat yakin ini adalah migrasi nyata. Apa buktinya? Buktinya adalah yang berpindah itu bukan cuma 1 atau 2 jenis barang, seperti pot atau bros. Yang berpindah itu 1 paket budaya yang lengkap. Maksudnya paket budaya? Mulai dari gaya berpakaian para wanitanya, desain rumah panjang yang khas, sampai ritual pemakaman yang unik. Kalau semua aspek kehidupan sehari-hari ini pindah ratusan kilometer, itu tanda sebuah masyarakat yang sedang bergerak. Bukan cuma ide yang menyebar. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan inti. Kita melihat ada pergerakan-pergerakan masif ini. Tapi kenapa? Apa yang bisa memotivasi seluruh masyarakat untuk cabut akar, berkemas, dan pindah ke tempat baru yang berbahaya? Sumber ini menggunakan istilah yang sangat kuat untuk menjelaskannya. Aliran predator, atau flows of predation. Bisa tolong dibedah apa artinya? Oke, ini adalah teori utama dari Peter Heather untuk menjelaskan mesin pendorong migrasi. Teorinya begini, kekayaan kekaisaran Romawi yang begitu besar itu menciptakan semacam medan gravitasi ekonomi. Oke. Medan ini menciptakan 2 zona yang berbeda di dunia barbar. Pertama, ada periferi dalam. Ini wilayah yang persis di perbatasan. Karena akses langsung ke perdagangan, subsidi, dan peluang menyarah, wilayah ini jadi sangat kaya. Oke, jadi itu zona panas yang kaya raya. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah periferi luar. Wilayah-wilayah yang lebih jauh dari perbatasan. Kelompok-kelompok di sana nggak punya akses langsung ke kekayaan Romawi itu. Jadi mereka melihat semua kemewahan itu menumpuk di periferi dalam, dan tentu saja mereka menginginkannya. Tepat. Jadi migrasi ini pada dasarnya adalah upaya perebutan properti di lokasi utama. Tepat sekali. Anda menangkap intinya. Ini adalah upaya pengambil alihan secara paksa. Kelompok dari periferi luar yang lebih miskin dan lebih keras bergerak untuk merebut dan menggusur penghuni lama yang lebih kaya di zona perbatasan itu. Bukan cuma prajurit. Kalau tujuannya cuma menjarah, kenapa repot-repot bawa seluruh keluarga? Nah, pertanyaan itu tepat sekali. Jawabannya adalah, karena tujuan mereka bukan sekedar penjarahan jangka pendek. Tujuannya adalah untuk merebut wilayah itu dan tinggal di sana. Permanen. Dan untuk melakukan itu? Untuk melakukan operasi sebesar itu, seorang raja nggak bisa cuma mengandalkan pengawal pribadinya. Dia harus merekrut ribuan prajurit dari kalangan orang bebas di sukunya. Dan para prajurit ini kalau mereka diminta pindah untuk selamanya, tentu mereka akan bilang, oke, tapi saya bawa keluarga saya. Tentu saja. Ini adalah perjalanan satu arah. Sumber kita menggunakan analogi yang sangat bagus. Great Trek kaum Boer di Afrika Selatan pada abad ke-19. Oke. Itu bukan gerombolan penjara, tapi pergerakan sebuah masyarakat. Pria, wanita, dan anak-anak yang bergerak mencari tanah baru dan harus siap bertempur habis-habisan untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita tarik simpulan, frasa semua jalan menuju Roma itu benar-benar punya makna ganda ya? Sangat ganda. Bukan cuma jalan fisik atau rute dagang. Tapi ini soal gravitasi kekuasaan Roma yang begitu kuat, ia menarik semua orang ke arahnya, dan dalam prosesnya, mengubah dunia di sekelilingnya jadi arena kompetisi yang brutal. Persis. Dan ironi terbesarnya ada di sini. Semua kebijakan yang dirancang Roma untuk mengamankan perbatasannya, menciptakan raja klien yang kaya, memusatkan kekayaan di dekat perbatasan, diplomasi yang intimidatif, semua itu pada akhirnya justru menciptakan kondisi yang sempurna. Kondisi untuk apa? Untuk memicu migrasi besar-besaran yang suatu saat akan menghancurkan mereka sendiri. Mereka tanpa sadar menciptakan insentif terbesar bagi orang untuk menyerang mereka dengan menaruh semua harta karun persis di depan pintu. Benar sekali. Kalau begitu, saya tinggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah ancaman kaum barbar yang meruntuhkan Roma itu benar-benar datang dari dunia luar yang asing?
Atau jangan-jangan itu adalah monster yang tanpa sengaja mereka bantu ciptakan dan besarkan sendiri?